Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pertama-tama saya mau memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi di dalam dunia kripto ini. Jadi segala bentuk trading dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri, teman-teman. Oke, hari ini aku mau bahas soal prediksi harga market kripto di bulan April. Pertama-tama, yang namanya prediksi bisa saja salah ya teman-teman. Ini adalah pandangan objektifku tentang apakah pergerakan harga kripto itu akan bullish atau bearish untuk di bulan April nanti, teman-teman. Oke, video ini sebenarnya aku bikin di tanggal 28 ya teman-teman ya. Tanggal 28 Maret, karena di tanggal 31 itu nanti ada pekerjaan yang tidak bisa aku hindari juga, teman-teman. Jadi takutnya nanti aku nggak bisa bikin video dan nggak bisa upload. Oke, di tanggal 28 ini pergerakan harga market kripto itu naik sebesar 5,73%, teman-teman. Jadi untuk patokan nanti di bulan April itu aku menggunakan Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena Bitcoin ini biasanya punya kecenderungan di mana Bitcoin ini naik, maka semua koin di bawahnya itu akan naik. Contohnya seperti ini, teman-teman. Bitcoin lagi naik per hari ini, per 24 jam ini naik sebesar 5,96%, hampir 6% ya teman-teman. Satu minggu ini naik 14,96%, dan koin-koin yang di bawahnya itu ikut naik juga, kecuali Tether USDT. USD Coin ini memang berada di fase sideways, teman-teman. Memang sideways terus-terusan, paling naiknya harganya 0, sekian 0, sekian. Tetapi keseluruhan altcoin ini yang mengikuti Bitcoin itu harganya pada naik semua tuh, teman-teman. Naiknya tinggi 8%, 5%. Karena alasan itulah aku menggunakan acuannya Bitcoin untuk pandanganku apakah nanti di bulan April tuh bakalan bullish atau bearish, teman-teman. Oke, ada beberapa cara yang aku gunakan, yaitu pertama tentang fundamentalnya nanti ke depannya akan seperti apa. Yang kedua itu nanti teknikalnya, yaitu aku menggunakan Bitcoin, acuannya Bitcoin. Dan yang ketiga itu nanti historinya, teman-teman. History dari tahun ke tahun tuh, teman-teman. Dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan itu akan seperti apa, nanti akan kita jelaskan rincinya di berikutnya, teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai beritanya yang dimulai dari fundamental terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini Ukraina ya teman-teman, sekarang menerima Polkadot sebagai alat pembayaran atau sebagai donasi. Selanjutnya Bitcoin dan Ethereum sudah diterima Ukraina nih teman-teman. Jadi pemerintah Ukraina sudah mengumumkan kalau mereka sekarang sudah menerima Polkadot dan Ethereum. Dan orang-orang Ukraina sangat berterima kasih nih teman-teman kepada kripto. Mereka tetap bisa bertransaksi, menikmati kebebasan keuangan di tengah suasana darurat sekarang, teman-teman, yang terjadi di Ukraina dan Rusia karena ada konflik nih, teman-teman. Ini adalah salah satu berita yang bagus. Kenapa aku masukkan ke dalam berita fundamental? Karena di sini mata uang mereka, mata uang Ukraina dan Rusia itu sangat jatuh, teman-teman, harga mata uang mereka. Tetapi mereka menggunakan cryptocurrency sebagai alat bantu mereka, dan ini memiliki fundamental yang bagus ya teman-teman untuk di bulan April. Karena di dalam kripto itu tergantung supply and demand. Jika permintaannya banyak, harganya juga akan semakin meningkat, teman-teman. Maka di sini kedua negara besar ini sudah memiliki alih ke kripto untuk menggunakan alat pembayaran, dan itu berarti permintaannya sangat banyak berarti, teman-teman. Maka kemungkinan di bulan April itu harganya akan meningkat, teman-teman, untuk cryptocurrency itu sendiri. Selanjutnya ini adalah berita kedua, di mana ini saya kutip dari investor.id, di mana Presiden Amerika Serikat telah menandatangani perintah eksekutif yang meminta pemerintahnya untuk memeriksa risiko dan memanfaatkan aset kripto. Perintah eksekutif ini mencoba untuk memperbaiki kurangnya kerangka kerja untuk mengembangkan aset kripto di Amerika Serikat yang telah disambut secara luas oleh industri dan investornya, teman-teman. Jadi sekarang Joe Biden yang sebelumnya adalah tukang food kripto, teman-teman, dia mulai tertarik dengan industri cryptocurrency ini, teman-teman. Dan tentu ini merupakan angin segar ya bagi bagi kita para pecinta cryptocurrency. Kalau Amerika Serikat saja sudah mulai percaya dengan aset kripto, saya yakin negara-negara lain juga akan mengikuti kepercayaan tersebut, teman-teman. Secara fundamentalnya ini menurut saya April akan menjadi angin segar, teman-teman, karena kripto ini bisa akan semakin luas, apalagi didukung oleh negara-negara besar seperti Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat, teman-teman. Terus di sini kita bicara tentang cryptocurrency ya teman-teman, yang mana kita tidak mungkin bisa terlepas dari konflik dua negara, yaitu Rusia dan Ukraina nih.
di mana mereka sudah mengadakan peperangan yang sangat luar biasa sampai hari ini teman-teman. Dan bahkan efek dari serangan Rusia kepada Ukraina itu mengakibatkan banyak sekali negara yang melakukan sanksi ekonomi kepada Rusia teman-teman, seperti keluarnya SWIFT dari Rusia, kemudian ada pembekuan senilai 1 triliun ini teman-teman US dollar aset milik Rusia, dan juga ada sanksi-sanksi ekonomi dari berbagai macam belahan negara untuk Rusia itu sendiri teman-teman. Nah, kabar positifnya berdasarkan informasi, sekarang ini banyak sekali investor asal Rusia yang mulai beralih dari rubel ke aset cryptocurrency teman-teman. Rubel itu merupakan mata uang dari Rusia teman-teman. Kenapa? Pasalnya memiliki volatilitas yang sangat tinggi untuk dinilai lebih rendah dari geopolitik, maksudnya serangan-serangan politik dari negara lain dengan adanya terpantau dengan terus menguat nih teman-teman. Meskipun dari segi ekonomi global Rusia ingin mendapatkan banyak sekali sanksi, tapi kabar baiknya sekarang banyak sekali investor besar yang masuk berasal dari Rusia teman-teman. Karena memang sifat dari kripto yang desentral, yang tidak dipengaruhi oleh entitas manapun, begitu teman-teman. Dan kita sebagai holder kripto mungkin melihat ini sebagai angin segar juga teman-teman. Karena dengan masuknya investor dari Rusia ke industri kripto, itu bisa mempercepat pergerakan harga kripto untuk kedepannya teman-teman. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang fundamental ya teman-temannya dari 3 berita yang saya angkat tadi yang menurut saya sangat memiliki fundamental yang bagus untuk peningkatan kripto ke depannya. Di sini saya akan berbicara soal teknikalnya teman-teman. Untuk technical analisanya di sini kita menggunakan TradingView dengan dua macam indikator. Yang pertama MA dan juga RSI teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan kalau sekarang market Bitcoin berdasarkan time frame 1 hari itu mengalami momen uptrend ya teman-teman, atau trennya sedang naik, dan itu dimulai sejak tanggal 14 Maret di sini teman-teman. Tapi kalau kita dibandingkan dengan RSI, meskipun sekarang dalam momen uptrend nih teman-teman, dari sini indikator RSI ini bahwa market sudah menuju ke market sudah mengalami kejenuhan untuk pembelian nih teman-teman. Biasanya kalau market udah kejenuhan untuk beli, akan ada inisiasi untuk melakukan take profit nih teman-teman. Jadi kemungkinan sebelum market mengikuti trennya yaitu uptrend, maka dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu nih. Selanjutnya dia akan mengalami retest ke titik resisten di angka 45 ribuan di sini. Kemudian retest lagi ke angka sekitar 42 ribuan. Kemudian dia bisa masuk ke breakout resistance selanjutnya nih teman-teman. Dia harapkan seperti itu ya teman-teman, karena sekali lagi ini hanya berdasarkan analisa teknikal saya melihat dari segi candle dan juga indikator ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di sini kenapa saya bisa bilang RSI itu memiliki kejenuhan. Ketika dia sudah area jenuh beli, maka dia akan memiliki pola seperti ini, turun lalu akan naik lagi, turun lagi akan naik lagi teman-teman. Begitu juga seperti di sini. Di sini kita bisa lihat RSI-nya sudah di area jenuh pembelian nih. Otomatis mungkin kemungkinan kedepannya akan retest kembali nih teman-teman ke area 45.000 di sini. Setelah retest baru dia naik kembali, retest kembali di area sini. Setelah itu baru akan melanjutkan kenaikannya lagi teman-teman. Seperti retest di area sini, terus naik lagi sebentar, retest lagi, baru akan naik lagi teman-teman ke area atas lagi. Apakah itu akan terjadi? Ini hanyalah sebatas analisis saya pribadi, bukan sebagai financial advice teman-teman, karena patokan saya adalah di sini RSI-nya teman-teman. RSI-nya saya sudah katakan tadi udah overbought bahasanya, yaitu kejenuhan untuk membeli, maka dia harus retest lagi nih teman-teman di area 45.000, naik lagi sebentar, turun lagi ke area 42 ribuan di sini teman-teman, baru dia akan melanjutkan kenaikannya seperti itu jika Bitcoin tetap bertahan di area 47.000 ini teman-teman. Seperti itu untuk analisa teknikal saya teman-teman. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu analisa historical. Saya mengutip dari Crypto Investment, yaitu Bitcoin Monthly Return. Analisa historical itu maknanya kita menganalisa berdasarkan histori nih teman-teman, atau sejarahnya. Di sini saya mengutip dari Crypto Investment teman-teman .at. Di sini ada Bitcoin Monthly Return dari tahun 2013 sampai tahun 2022 nih teman-teman.
Dan kalau kita lihat di sini di bulan April di sini berdasarkan historinya, bulan April ini bisa dibilang bulan bullishnya bagi cryptocurrency, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini antara tahun 2013 sampai tahun 2021, market mengalami merah hanya pada 3 tahun, teman-teman. 2014, 2015, dan tahun 2021, teman-teman. Selain itu, market mengalami bullish moment nih, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan, ini saya besarkan memang. Kalau kita lihat di sini, meskipun terjadi minus, itu minusnya kecil, yaitu minus 1,6, 3,46, 1,98. Sedangkan kalau masuk momen bullish, ini momennya termasuk besar ya, 34, 34 lagi, 33, terus ada yang 50%. Jadi bisa disimpulkan secara historical, market akan mengalami momen bullish di bulan April nih, teman-teman. Dan kemungkinan, kenapa kalian tanya mengapa menggunakan standar Bitcoin? Karena seperti video sebelumnya sebelumnya tadi, karena harga market crypto, koin-koin yang lain itu punya kecenderungan untuk mengikuti harga Bitcoin, teman-teman. Di arah Bitcoin ini, jika Bitcoin mengalami kenaikan harga atau bullish moment, maka biasanya diikuti oleh kripto lainnya, teman-teman. Begitu juga sebaliknya, kalau Bitcoin mengalami penurunan value, maka itu biasanya akan diikuti oleh kripto lainnya juga tuh, teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Ini adalah video terakhir saya di bulan ini, di bulan Maret ini. Semoga video ini memberikan informasi bagi teman-teman juga, dan akan saya katakan lagi bahwa video ini bukanlah financial advice untuk teman-teman. Ini murni pendapat saya pribadi. Bisa jadi analisa saya salah, bisa jadi juga analisa saya benar. Oke, sekian video dari saya, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bagus, silahkan di like. Jika video tidak bagus, silahkan juga di unlike, teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.